Selamat pagi, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin, 13 Juni 2022. Kita akan mulai dengan penutupan indeks pada hari Jumat kemarin. Penutupan indeks daripada Bursa Asia, pertama dari Bursa Indonesia. Yang pertama ada GCI dengan minus 1,34% penutupan kemarin. Dan juga untuk Bursa Asia lainnya juga kompak melemah dengan Nikkei minus 1,49%, Hang Seng minus 0,29%, dan STI minus 0,87%. Selanjutnya ada dari bursa Eropa yang mengalami juga penurunan kompak melemah dengan DAX pengumuman tertinggi di sebanyak minus 3,08% dan FTSE minus 2,12%. Bursa Amerika juga kompak melemah disertai dengan Nasdaq penurunan yang lebih dari 3% itu minus 3,52%, SP 500 minus 2,91% dan DJA minus 2,73%. Untuk komoditas, sebagian besar mengalami penurunan baik itu WTI, Brent, dan beberapa komoditas lainnya. Penurunan yang terjadi ini juga kalau kita lihat daripada penguatan daripada US dollar dan DXY, di mana dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang mungkin mempengaruhi terhadap terjadinya penurunan sebagian besar ke komoditas, yang di mana itu di-pack dengan US dollar biasanya. Nikel, tin, dan copper mengalami minus 2,55%, tin minus 4,01%, dan copper minus 1,74%. Coal minus 0,92%. Berbeda dengan yang lain, gold mengalami kenaikan itu plus 1,23%, di mana kalau kita lihat memang adanya kenaikan daripada data inflasi yang mungkin berpengaruh terhadap adanya beberapa orang yang hedge dengan membeli gold sebagai salah satu safe haven-nya. Kemudian juga untuk WTI dan Brent mengalami minus yang cukup kecil yaitu minus 0,6% dan minus 0,6%, dan di mana ini masih terpengaruh oleh adanya tighten supply atau supply yang ketat terhadap minyak mentah tersebut. Kalau kita lihat daripada pergerakan indeks kemarin dan apa yang telah terjadi kalau dilihat dari futures-nya juga, futures beberapa indeks, itu kalau kita lihat memang mengalami penurunan dan ini mungkin juga berpengaruh terhadap pergerakan IHSG saat ini, di mana kami memprediksikan ada peluang untuk bergerak melemah kembali di mungkin mencapai sekitar area 6980 dan resisten yang perlu dipertimbangkan di 7263. Ada kabar juga dari Bursa Amerika di mana terjadinya spike daripada US Treasury Yield, kalau kita lihat bahkan sudah mencapai ke zona 3% kembali untuk mungkin udah 10 year-nya juga udah 3%, bisa dilihat kembali tentang hal itu. Dan juga untuk US stock itu udah kembali lagi menurun kalau dilihat kinerjanya selama 3 minggu belakangan. Terus kemudian juga kalau kita lihat bahwa adanya data ekonomi yang sudah dirilis, di mana ada CPI yang mengalami kenaikan yang tadinya 8,3% pada April menjadi 8,6%, di mana ini adalah tertinggi semenjak Desember 1981 data inflasi ini, di mana ini mengalami kenaikan yang ini juga berpengaruh terhadap apa yang telah terjadi atau penurunan yang terjadi pada Jumat kemarin. Dan juga kita lihat inflasi itu naik sebanyak 1% pada bulan, kalau dilihat secara over month basis atau per bulan, dibandingkan pada bulan April hanya naik 0,3%. Dan core inflation juga naik dan bahkan melebihi daripada yang diekspektasikan, yaitu dari yang diekspektasikan 5,9% dan naik jadi 6%. Kalau kita lihat juga ada data dari University of Michigan Consumer Sentiment Index, di mana ini menilai keadaan personal finance atau keadaan mereka menganggap keuangan mereka ke depan tuh bagus atau enggak, di mana ini kelihatannya bahwa daripada yang kita lihat di forecast itu 58, tetapi yang terjadi bahkan jauh di bawah forecast, di mana penurunan kembali 50,2, dan jauh kita lihat dari current economic condition sub-index itu juga mengalami penurunan, di mana dia turun ke zona 55,4. Ini juga kalau kita lihat dari economic expectation sub-index juga mengalami penurunan dan terendah sepanjang 1990 menjadi 46,8. Dan kalau kita ingat juga memang adanya beberapa growth bank global bahkan udah di slash growth expectation-nya atau ekspektasi daripada pertumbuhan ekonomi global yang itu udah di slash kembali ke area sekitar 2%. Dan kalau dari kabar daripada Eropa juga ada warning juga takutnya akan terjadi stagnation terhadap kondisi ekonomi bahkan menuju pada recession. Dan lanjut ada crude oil prices. Crude oil prices itu kalau kita lihat walaupun adanya kenaikan daripada US dollar, dia tetap tetap bertahan di tetap area $120, di mana ini masih terpengaruh oleh adanya supply yang masih
masih lebih sedikit dibandingkan daripada permintaan minyak mentah. Kemudian kalau kita lihat daripada berita korporasi pada hari ini, ada 3, yaitu pertama MBAP, di mana PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, yang berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak Rp523 per lembar sahamnya yang didapatkan daripada net profit pada tahun 2021 atau laba bersih 2021. Kemudian ada MDKA, yang dimana ia menganggarkan belanja modal sebanyak $15 juta pada tahun 2022. Yang ketiga ada ACES atau PTS Hardware Indonesia Tbk, yang berencana untuk membagikan dividen sebanyak Rp352 miliar atau setara dengan Rp20,59 per lembar sahamnya. Kemudian ada rekomendasi dari tim sekuritas pada hari ini. Yang pertama ada TCPI, dengan short term-nya maupun medium term-nya, kalau kita lihat trennya cenderung bullish, pergerakan yang di atas daripada area exponential moving average 1 menunjukkan bahwa trennya masih cenderung bullish. Trade buy yang disarankan yaitu ada di area 11.150, target price-nya 11.775, atau bisa sampai ke area 12.175. Stop loss-nya di 10.525. Perlu diingatkan bahwa outlook yang diberikan oleh pihak Philips Sekuritas itu mengikuti daripada SL dan TP-nya. Kalau misalnya daripada rentan waktunya misalnya 1-4 minggu untuk mencapai daripada TP atau stop loss yang disarankan. Dan bisa dipilih mungkin salah satu yang, atau kalau memang niat memilih daripada rekomendasinya, itu harus mengikuti daripada target atau stop loss yang diberikan, dan ikuti. Dan apabila dirasa risiko yang terlalu tinggi, bisa mencari saham yang lain mungkin lebih tepat dengan apa yang di trading plan yang sudah dibikin oleh Bapak atau Ibu. Kemudian kedua ada NASI, yaitu Wahana Inti Makmur Tbk, dengan trennya cenderung juga bullish, pergerakan yang di atas daripada moving average 21 atau 34, yang kalau kita lihat dengan garis merah dan kuning pada layar di saat dengan target yang disarankan di 342, target price-nya 392 atau 416, dan stop loss-nya di 292. Menunjukkan kalau target itu artinya sell on strength, atau di mana kalau dia naik harganya dan dirasa nyampe target, boleh dilakukan taking profit atau jual untung. Kalau kena stop loss artinya dijual rugi, karena sudah tidak sesuai dengan plan yang disampaikan, bukan ditahan. Kemudian juga ada VRNA atau VRNA Multifinance, di mana ini cenderung bearish, tapi adanya pergerakan di atas daripada moving average sesuai dengan penembusan trend line ya, menunjukkan bahwa adanya peluang untuk mengalami penguatan mungkin sampai ke sekitar area 135 atau 141, dengan stop loss yang disarankan di 105. Kemudian ada zinc, yang dimana adanya pembentukan falling wedge sesuai dengan penembusan pada candle kemarin sesuai dengan kenaikan volume, yang menunjukkan adanya peluang untuk sampai ke sekitar area Rp97 atau Rp101, dengan stop loss yang disarankan di Rp80. Kemudian untuk sesi ini berakhir, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana Bapak atau Ibu bisa melakukan memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A terkait dengan technical outlook saham-saham yang Bapak atau Ibu ingin ketahui. Bisa ditanyakan melalui kolom Q&A. Kami akan beri waktu sebanyak 1-3 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A, dan kami akan pause seminar terlebih dahulu dan akan dilanjutkan setelah 1-3 menit ke depan.
Nah, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Dimulai dengan pertanyaan dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham Medco dan MNCN. Kalau dilihat daripada pergerakan saham Medco, bahwa adanya kemungkinan terjadi koreksi terhadap pergerakan sahamnya atau terjadinya pelemahan. Pelemahan yang mungkin terjadi itu kalau kita lihat ya, bisa mencapai sekitar area 585, di mana mungkin ada terjadi koreksi ke area tersebut terlebih dahulu. Nah, resisten sekarang lagi ada di resisten 680, adanya respon terhadap area resisten di 680, disertai dengan pembentukan valid swing, ada peluang untuk mengalami penurunan sampai ke sel area 585. Nah, pergerakan saham Medco. Kemudian lanjut ke saham MNCN. MNCN ini kalau dilihat ada peluang pembentukan head and shoulder, tapi kalau tergantung daripada inside bar-nya ya. Inside bar yang terbentuk pada 8 Juni 2022 sampai sekarang belum tertembus. Jadi ini sangat menarik apabila nanti melewati daripada resisten di 1035. Jika dia mampu melewati resisten 1035, akan mampu lagi melanjut menguat sampai ke sekitar area 1060 atau 1070. Tapi apabila nanti ternyata lewat daripada low-nya, yang di mana low-nya itu berada di sekitar area 970, maka ada kemungkinan untuk lanjut melemah sampai sekitar area 950. Dan ada pertanyaan juga dari Bapak Robertus, bertanya tentang saham BMRI, ASI, dan ADRO. BMRI ini kelihatannya seperti beberapa bank lain yang juga kemarin mengalami penurunan, masih ada peluang untuk mengalami koreksi daripada pergerakan harga sahamnya. Koreksi yang terjadi mungkin bisa mencapai ke sekitar area 8.025 untuk pergerakannya sekarang, dengan resisten yang dipertimbangkan sekarang ada di sekitar 8.500, di mana penembusan terhadap resisten 8.500 membuat saham ini mampu nanti bergerak menguat. Untuk sekarang belum. Penahanan yang terjadi ada kemungkinan untuk lanjut melemah ke sekitar area yang disampaikan barusan, itu atau sekitar area 8.025. Dan bicara tentang ADRO, setelah memang udah kena pada targetnya, target 1 atau target 2 sudah kena, sekarang harusnya udah melakukan take profit, kemudian sekarang adanya kemungkinan untuk terjadi koreksi terhadap pergerakannya, ini mana kalau kita lihat sepertinya terkena daripada zona Fibonacci yang terjadi. Mungkin kayaknya di sekitar 1618 atau 1272 deh. 1618, dekat area 1618 dia akhirnya koreksi. Koreksi yang terjadi ini setelah kena zona Fibonacci ini ada kemungkinan lanjut terjadinya pelemahan sampai ke sekitar area 3260, pelemahan yang mungkin terjadi. Mungkin bisa juga nunggu respon terhadap area 3260 apabila nanti terbentuknya candle pembalikan arah, terbentuknya candle hammer, mungkin terbentuknya pin bar, mungkin menunjukkan adanya peluang untuk lanjut menguat. Untuk sekarang kelihatannya masih ada peluang untuk koreksi ke area tersebut. Kemudian lanjut ke saham ADMR, ATM, Antam, dan BRI dari pertanyaan dari Ibu Wisber Lois. ADMR masih bergerak dalam pola yang terbentuk keempat itu, yaitu pola falling wedge-nya. Pola falling wedge yang terbentuk ini juga masih oke, selama dia belum melewati daripada area 2050, di mana perhatikan sebagai area stop loss atau di mana jual rugi. Karena apabila melewati daripada area stop loss itu ada kemungkinan untuk lanjut melemah, mungkin sampai ke sekitar area 1820-an. Sekarang jadi perhatikan area stop loss yang diberikan dan masih sesuai dengan plan yang diberikan sebelum ada perubahan melalui Telegram atau melalui di Forms application yang ada di handphone atau Android kalian masing-masing. Ada di bagian research-nya kalau mau dilihat terkait dengan rekomendasi ADMR yang pernah diberikan. Dan lanjut ke saham Antam dan BBRI. Antam ini agak bahaya di pergerakannya karena kemarin itu Marubozu di mana menunjukkan bahwa ada tekanan sell yang cukup kuat, di mana kalau kita lihat daripada pergerakan yang melewati daripada area sempat lewat daripada area 2285 90 seperti ini 2290 kalau dari low-nya ya. 2290 kelewati bahkan sampai ke sekitar area 2280, nanti ada breakout. Ada kemungkinan ini dengan impulsif kemarin bisa lanjut mungkin lebih impulsif lagi, bisa sampai ke sekitar area 2210. Jadi harap hati-hati terhadap pergerakan saham Antam.
karena sudah melewati daripada area stop loss-nya atau area stop loss yang saya belum pernah anjurkan, jadi lebih arah support kuatnya. Dan lanjut ke saham BBRI. Saham BBRI kelihatannya masih sideways, dia belum mampu melewati daripada area exponential moving average disertai dengan pembentukan daripada valid swing yang terbentuk pada area 4520 atau 4530 dan disertai dengan potensi untuk menurun maupun stokasnya pointing up. Ini masih kayak cenderungnya bakal ranging, jadi kayak pergerakannya bakal lebih gimana ya, lebih dalam range tertentu, misalnya kayak 4.200 ke 4.300 kayak kasus ini 4.000, kalau kasus ini adalah 4.300-an sampai ke sekitar area 4.600, jadi masih range, belum ada potensi untuk arah naik atau turun, jadi bakal stagnan untuk sekarang. Mungkin bisa kalau turun bisa sampai ke area 4.300. Apabila lewati area 4.300, support selanjutnya di 4250, tetapi bukan berarti itu sebagai titik spekulatif buy karena belum adanya konfirmasi berupa pembentukan candle mungkin seperti ini ya, candle kenaikan. Ini pada tanggal 17 Mei itu kan candle yang merupakan kenaikan. Masih ada potensi untuk mulai penurunan, apalagi pergerakannya masih di bawah garis yang terlihat di layar, di mana ada garis yang ikutin daripada candle tersebut, yang warnanya kuning dan warna biru. Dan kita akan lanjut ke saham SRTG dan PTBA dari Ibu Kristina. SRTG ternyata hanya mampu kelihatannya sampai ke daripada daerah target 1 yang diberikan waktu di Telegram. Hanya nyampe target 1. Setelah itu agak lama ya, sekitar 5-6 hari baru gerak gitu ya. Nyampe ke target 1 ternyata itu cuma sampai ke sana kelihatannya ya. Ada peluang untuk lebih sekarang melemah setelah kena daripada target yang diberikan atau kena resisten di sekitar 3.490. Yang misalnya sampai melanjut melemah ke 3.060 rupiah untuk pergerakan daripada saham SRTG. Jadi harus perhatikan di sekitar apalagi sekitar area sini, area support di sekitar area 2990. Harap perhatikan baik-baik. Apabila melewati daripada area 2990, ada peluang untuk lanjut melemah, mungkin ada peluang untuk transisi bahkan mengarah ke bearish. Bisa sampai ke area 2.600. Jadi harap hati-hati terhadap area penembusan area tersebut. Yang lanjut ke saham ICBP dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham ICBP. Saham ICBP kelihatannya setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tanggal 10 Mei sampai yang terjadi terakhir itu high-nya itu yang tertinggi di 2 Juni. Kelihatannya ada peluang untuk mengalami koreksi terlebih dahulu daripada tren yang kelihatannya mau arah naik. Yang koreksi yang terjadi mungkin bisa ke sekitar area 8225. Jadi perhatikan area 8225. Jadi apabila nanti sampai ke 8225 disertai dengan pembentukan candle yang mendukung atau bentukan hammer atau candle pin bar atau seperti ini Marubozu yang terjadi pada tanggal candle yang kayak gini ya, 27 Mei, terus bisa jadi sebuah trigger untuk melanjutkan penguatan. Jadi harap perhatikan terhadap area yang disampaikan. Dan lanjut ke saham Demas, Aceh, sama ASI dari Bapak Aris Sasmito. Saham Demas ini bukan bergerak secara bullish seperti saham ICBP, tapi ngarahnya bearish. Dengan pergerakan yang sudah dibawa daripada garis exponential moving average 90, disertai dengan adanya rejection yang cukup kuat. Penurunan yang terjadi ini juga kelihatannya melanjutkan daripada pola bearish yang terbentuk atau bearish continuation. Kalau kita lihat daripada pergerakannya bisa sampai ke area support 165, di mana area support ini jika tertembus cukup krusial bisa lanjut melemah mungkin ke daerah 150-an. Dengan stokastik yang juga mendukung bahwa stokastik ini juga mengarah ke bawah, cukup tajam, bahkan mengarah ke bawahnya. Jadi harap hati-hati dengan pergerakan saham Demas. Aceh seingat saya juga cenderung bearish. Ya, Aceh bearish. Walaupun ada berita tentang akan membagikan distribusi dividen, tidak menunjukkan bahwa dia peluangnya berubah jadi bullish. Nggak ada kepastian demikian. Sertai dengan kalau kita lihat daripada pergerakan chartnya, sudah nembus dan bahkan retest menembus bentuk base-nya nggak mampu melewati daripada resistennya dan lanjut melemah. Pelemahan yang terjadi ini kan bisa cukup impulsif dengan pergerakan candle kemarin dengan tekanan jualnya kayaknya cukup tinggi.
Kalau mengikuti daripada area Fibonacci itu bisa sampai ke start area 860 untuk pergerakan daripada selanjutnya yang mungkin dicapai. Trennya masih bearish, belum ada transisi, jadi harap mungkin jangan terlalu spekulatif terhadap saham ini. Belum ketemu juga support kuatnya sekarang. Belum sampai mungkin, lebih tepatnya. Dan lanjut ke saham Tekim sama Pegas. Sorry, ada ASI dulu ya. ASI dulu ya, kita bahas ASI, baru Tekim sama Pegas. ASI juga ini ada peluang terbentuknya M pattern atau lebih ke arah double top, orang tahunya ya. Dengan double top ini menunjukkan bahwa bisa nyampe ke daerah neckline. Tapi kalau ini kayaknya lebih ke arah 6.700 lebih dahulu, ada peluang untuk menurun sampai ke area sana dengan stochastic yang juga mendukung. Dan pergerakan candle kemarin yang menunjukkan terbentuknya candle-candle inverted hammer dan disertai dengan Marubozu yang menunjukkan bahwa ada peluang untuk mengalami penurunan sampai ke area tersebut 6.700 terlebih dahulu. Secara tren masih bullish, tapi ini kelihatannya takutnya nanti ada lanjut untuk koreksi terlebih dahulu ya. Dan mungkin saya ingatkan, tren bullish bukan berarti dia selalu naik ya. Nggak ada kemungkinan dia selalu naik. Dan tren bearish juga cenderung mengalami penurunan over time, tapi berarti dia selalu turun. Kemudian kita akan lanjut lagi ke stop loss daripada PTBA dan Telkom dari Bapak Jatmiko. PTBA stop loss-nya itu harus, kalau yang ikut yang lebih ngarah sini sih, sekitar area 3550 atau 3540 sebagai area stop loss apabila mungkin ada seperti beli di sini ya untuk spekulasi. Tapi kalau stop loss sih sekitar area sini ya, disarankan, karena takutnya nanti kalau lihat area situ bakal lanjut melemah ke area sini 3.300 daripada pergerakannya. Untuk Telkom kelihatannya lebih jelas daripada PTBA. Aduh, ini lebih ngarah, bakal kayaknya ngarah bearish ya. Ini transisi mau bearish, bahkan kelihatannya lebih hampir confirm untuk bearishnya, tergantung nanti ada pertumbuhan lebih lanjutnya. Pergerakan yang sudah dibawa daripada garis exponential average sesuai dengan pembentukan lanjutan daripada pola koreksi terhadap area support masuk ke area support terdahulu, jadi resisten sekarang ke area sini 4.400 disertai dengan penurunan lebih lanjut daripada area support yang tembus. Itu bisa lanjut melemah bahkan sampai 3.870-an. Kalau bicara tentang stop loss, harusnya stop loss sudah dilakukan di area yang 4.070. Jadi sekarang stop loss pun nggak masalah kalau misalnya membatasi daripada peluang bearish yang mungkin terjadi daripada saham Telkom. Dan kita akan lanjut lagi dengan saham BBHI, BBRI, dan BBRI tadi kayaknya udah. BBHI dan BBCA ya, bagaimana trennya? Tanya dari Bapak Fik. Jadi tentang saham BBHI, jelas ini kelihatannya trennya bearish. Kalau dilihat ya memang tren saham perbankan digital, walaupun ada sempat menguatnya kelihatannya kayak tinggi ya, di atas 5% waktu itu, tapi belum mengubah daripada tren keseluruhan pergerakan harga sahamnya secara teknikal. Kalau dilihat daripada cara mudah untuk melihat sebuah tren adalah dengan melakukan pemasangan exponential moving average. Kalau kita lihat ini dilihat mau pakai 2134 atau 90 terserah. Kalau biasanya orang bisa, kita lihat aja dari chart ini, lihat aja dari garis warna biru, kuning atau ungunya yang cenderung, kalau kita lihat pergerakan candle di bawah daripada garis tersebut yang menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish. Tren yang cenderung bearish ini tidak mudah, tren itu nggak mudah dipatahkan. Jadi bisa lanjut bearish sampai terjadinya pola transisi. Untuk sekarang belum terbentuk pola transisi. Untuk bank-bank digital sekarang sebagian besar mengalami penurunan disertai dengan tren yang cenderung bearish. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda dia mengalami perubahan tren. Trennya cenderung bearish atau tanda-tandanya cenderung turun. Ada support di sekitar area 3.370-an yang bisa dipertimbangkan. Tapi bukan berarti ini sebagai area spekulatif buy karena belum ada konfirmasi daripada pergerakan candle-nya.
Salah satu konfirmasi yang terbaik kalau mau spekulatif koreksi itu bisa pakai hammer, candle hammer kalau udah belajar yang bentuk kayak palu. Bisa di search internet bentuknya kayak palu persis. Tapi itu juga paling naiknya dikit sekali, paling biasanya berapa ya? Tergantung daripada volatilitas pergerakan harga sih, paling 5%, 6%, seperti itulah. Kalau trend bearish emang cukup berbahaya juga, mending trend wave daripada trend bullish. Dan lanjut ke saham BBCA, kita belum bahas BBCA. Masih dari Bapak Fik. BBCA ini trennya itu kalau bicara tentang weekly-nya ya, weekly-nya sih masih bullish. Kalau daily-nya ini masih ketahan di support. Supportnya tuh di 7250 ya, masih ketahan di 7250. Ya, masih ketahan 7250. Pergerakannya bakal terbatas antara area 7250 sampai ke 7750. Ini cenderung sideways jangka pendek, jadi kayak nggak ngarah bullish, nggak ngarah bearish untuk pergerakan dari area 10 Mei sampai sekarang. Ini pergerakannya lebih ngarah sideways dulu, sideways jangka pendek. Nanti jadi tolong perhatikan daripada area 7250. Misal nanti kalau lewat 7250 harap harap hati-hati karena pergerakannya bisa lanjut melemah sampai ke sekitar area 7175 ya. Dan ada yang bertanya tentang saham Tebik. Tebik itu sideways jangka panjang, sideways yang bahkan udah mulai daripada 14 Juni sampai 14 Juni 2021 sampai sekarang, sampai ke 2022 Juni ya. Pergerakannya tidak ada perubahan, pergerakan harga yang sampai melewati daripada high yang terbentuk di 3.440 sampai sekarang belum mampu ngelewatin, bahkan cenderung bentuk high yang lebih rendah, di bentuk high lebih rendah di 3.200, sekarang sampai ke 3.100-an. 170, 150 ini yang ketiga high-nya. Sekarang bahkan udah turun lagi sekitar 2.950. Kalau bicara tentang seperti ini satu jangka panjang, belum ada perubahan. Kelihatannya bisa lebih ke arah turun ke 2.700 kalau saham Tebik. Bukan berarti tapi penurunan sampai 2.700-nya terjadi sampai langsung sehari sampai ya. Dan lanjut ke saham Telkom itu udah tadi udah dibahas terkait dengan peluangnya untuk melemah lebih lanjut apabila kena support yang disampaikan. Dan lanjut ke saham dari Bapak Bobby, mau request review Aces. Aces tadi cenderung bearish, harap hati-hati. Walaupun ada yang berita distribusi dividen, belum ada peluang untuk bergerak naik daripada pergerakan candle kemarin. Dan lanjut ke saham BBKP, tadi udah dibahas soalnya, delay price, sorry. Kita lanjut ke chart. Sebentar saya pause sebentar, ada error chartnya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjutkan lagi daripada request di Q&A-nya. Lanjut ke saham BBKP. Saham BBKP cenderung bearish juga ya. Pergerakan di bawah daripada garis biru. Perhatikan garis biru ini. Artinya cenderung bearish atau cenderung turun pergerakannya secara mungkin jangka lebih panjang. Bicara tentang ini cenderung bisa turun. Harap hati-hati terhadap area support yang belum tertembus, tapi kelihatannya bakal tertembus. 195 ya. Ini bakal tertembus kemungkinan besar pada hari ini. Jadi ada kemungkinan lanjut melemah sampai ke sekitar area 192 untuk pergerakan terdekatnya ya. Masih cenderung bearish untuk BBKP, Bapak Bobby. Dan lanjut ke saham BBCA dan BBRI. BBCA tadi dibahas, untuk supportnya juga tadi disampaikan. BBCA sebenarnya juga kagak ada rekomendasi buy sih di Telegram so far.
Saya belum kasih ya untuk prepare rekomendasinya. Supportnya di 4250 untuk BBRI. Ini harap hati-hati terhadap penembusan 4250. Jadi silakan jual rugi aja kalau udah lewat dari 4250 kan, atau nyampe 4240 dari sedang, karena memang ada peluang untuk melemah lebih lanjut kalau misalnya melewati DPR area tersebut ya. Jadi perhatikan area tersebut atau kita bisa bilang area stop loss kalau nyampe 4240. Dan lanjut ke saham, targetnya ini lebih ngarah turun sih. Kalau target paling kalau dia tertahan di support di atas stop loss ya. Ini terdekat aja deh. Ini 4380 mungkin yang bisa dicapai. Belum ada kayak peluang kayak bergerak yang cukup menarik ya, bergerak jangka panjang. Zinc ini sudah diberikan ya rekomendasi, bisa dilihat di Poems application yang sudah menjadi nasabah dari Philip, dan saya bisa ngeliat di Poems-nya, atau bisa dilihat juga di Telegram terkait dengan rekomendasi yang diberikan daripada Philip Sekuritas terhadap saham Zinc. Ada prospeknya, ada daripada pergerakannya, ada juga disampaikan target dan stop loss-nya, bisa mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan untuk Zinc ya. Pertanyaan dari Bapak B5 Band. Kalau MPAL kayaknya enggak ya, daripada pergerakannya itu cenderung kayaknya ini juga sama kurang liquid daripada pergerakannya, candle-nya kelihatan banget sama kurang liquid. Kalau ininya masih ketahan di resisten sih 100-an, 102, 103. Sekarang belum ada prospek menarik, pergerakannya cenderung stagnan, candle-nya pun juga kecil-kecil ya. Belum menarik sih kalau saya lihat ya. Ini juga kalau tren bearish. Kemudian PTPP. PTPP itu cenderung turun ya, pergerakannya belum menarik juga. Tadi Zinc yang menarik sih, kalau yang tadi ya, kalau ikutin rekomendasi bisa tuh Zinc. Resistennya itu di 990. Jadi perhatikan resistennya itu belum melewati ya, dia ketahan di situ. Dan pergerakan yang pembukaan gap down ini pembukaan market lewat 7 menit baru ya, nanti pembukaan market. Nah, kemungkinan masih lanjut turun sampai ke area 870. Dan lanjut ke saham SKT dan Trust. SKT cenderung bearish. Stop loss-nya sini aja di 515. Tapi kalau nggak salah juga nggak ada bagi tentang rekomendasi ini sih di rekomendasi harian ya. Belum ada. So far nggak ada sih. So far MSKT ya. Belum ada sih katanya. Dia 515 sebagai stop loss-nya, perhatikan aja. Resistennya di 580 belum bisa lewat. Dan ini bukan berarti sebagai target price dia bisa nyampe, saya lebih ngarang lihat ini turun. Nah, pergerakannya cenderung bisa turun. 15 perhatikan. So, daerah stop loss. Kalau bisa masih bisa tahan di atas 15, mungkin bisa langsung aja di sekitar area 560 itu jadi daerah target. Terus lanjut ke saham keras. Stop loss sama ya cut loss, bisa dibilang cut loss juga sih untuk stop loss itu ya. Jual rugi. Ya mirip-mirip lah. Keras ini jadinya bentuk trenan baru. Cenderung turun. Stop loss 350-an, 350. Kalau bicara tentang stop loss atau daerah cut loss atau daerah jual rugi. Targetnya kalau misalnya masih bisa tahan di 350, mungkin paling rebound ke area 370, 378, 378, 380 ya. Takutnya rebound sementara. Takutnya nanti nggak mampu. Tapi kalau bisa dilihat cerita nanti dia lewat daripada dari trendline-nya. Tapi kalau saya rasa sih paling kalau dia masih rebound terhadap titik support 350, itu paling nyampe ke area sekitar 370-an, 374 bahkan seperti itu. Yang terdekat. Kemudian lanjut ke saham. Oh, ASI belum ya? Oke. Kita bahas ASI ya. Lewat tadi ya. Yang tadi udah deh. Coba dicek dulu deh. Ya, pergerakan saham ASI.
Kalau dilihat daripada pergerakan saham masih tertahan di support di 6620, 6625 lah lebih tepatnya, 6625. Jadi perhatikan daerah supportnya 6625 sebagai daerah support yang krusial. Selama masih bertahan, masih cukup oke. Tapi kalau misalnya ini lewati sampai ke misalnya area bahkan 2 tick ya, 5975 sampai ke 5975 harap hati-hati karena takutnya lanjut menurun. Sama ini masih bertahan, masih ada peluang kok sampai ke 7070-an lah, 7075 mungkin bisa tercapai. Kemudian lanjut ke saham ini ada yang nanya. Untuk teknikal itu tentang BBNI sama Harum. Itu sekarang sempat ini breakout ya untuk sekarang ya, BBNI breakout support. Ini memang ada kayaknya mau nutup gap terlebih dahulu, tapi harap hati-hati. Jadi perhatikan closing candle pada hari ini. Kalau closing candle menunjukkan candle yang seperti terjadi terbentuk pada 10 Mei atau candlenya bullish besar seperti ini, itu cukup oke, masih bisa tahan. Stop loss-nya mungkin jadi area di persis di sekitar area 7.990 kalau misalnya ketahan ya. Atau pergerakannya mungkin sampai ke sini dilakukan bentuk candle seperti ini lah kira-kira 10 Mei. Kalau nggak mampu nanti closing jadi merah, itu artinya dia udah break support dengan cukup kuat, jadi ada peluang untuk lebih lanjut ke area 7.700. Terus kemudian kita akan bahas Harum. Harum juga harap hati-hati, ini ada peluang, ini adalah transisi daripada pola bullish-nya mulai melemah. Support yang perlu diperhatikan di 1915. Apabila menembus 1915 harap hati-hati karena bisa menjadi pola jadi bearish dan melanjut ke 1660 daripada pergerakan saham Harum. Jadi harap waspada apabila melewati daripada support yang dianjurkan. Kalau bicara tentang kemudian ada tentang Goto juga. Goto secara teknikal belum bisa diberikan outlook yang jelas karena ini baru berapa hari ya, baru juga dari 11 April sampai sekarang, baru sekitar 2 bulanan. Pergerakan candle-nya bahkan belum untuk pola tertentu yang menunjukkan support yang cukup jelas. Oleh sebab itu secara teknikal belum bisa diberikan outlook yang baik. Jadi saya tunggu sekitar 3 bulan lagi ya, lebih kelihatan lah chartnya, 3-6 bulan lagi. Sekarang belum. Kalau bicara tentang apakah investasi yang bagus itu tergantung daripada analisa fundamental yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu. Kalau bisa dirasa sudah melakukan analisa fundamental dan pendekatan yang disampaikan menunjukkan bahwa saham itu intrinsiknya jauh di bawah daripada harga sekarang, silakan mengambil berdasarkan daripada analisa yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu secara fundamental, secara teknikal. Ada peluang untuk menurun terlebih dahulu untuk saham BBNI dan Harum. Kemudian lanjut ke saham Wika, kita udah bahas Wika. Harum juga tadi sudah sama Telkom. Kita langsung bahas Budi ya, kita langsung bahas Budi. Budi, confirm uptrend nggak? Masih uptrend, kalau dari trennya masih uptrend, tapi perhatikan untuk areanya ya, area support di 210 ya. Hati-hati kalau bisa nembus daripada area mungkin kalau terdekat sih 215. Tapi lebih ke arah 210 lah ini kalau mau, takutnya nanti ada false break. Ya sekitar ada 200 tadi, 210. Hati-hati itu dari supportnya masih confirm uptrend, tapi peluangnya paling sampai ke 240 untuk sekarang. Apabila lewat daripada area 210 silakan sell on weakness karena takutnya nanti terjadi demikian. Karena takut terjadi demikian maksudnya lebih ke arah bearish, arah turun. Dan lanjut ke saham RBMS dari Ibu Lydia ya. RBMS, SIDO, dan INKP.
Kalau bicara tentang saham RBMS, ini kayaknya catatan juga kurang liquid. Pergerakannya juga dekat-dekat Rp50, jadi harap hati-hati dengan saham ini yang kurang liquid seperti ini ya, agak bahaya. Resisten 68, pergerakan masih di bawah resisten Rp58, menunjukkan bahwa dia masih cenderung untuk bergerak melemah. Pergerakan melemah bisa sampai ke sekitar area Rp55. Ini kalau lihat dari candle hari ini juga menunjukkan ini candle pembukaan sih. Jadi kalau misalnya candle penutupannya juga begini, ada peluang untuk lanjut melemah pada area yang disampaikan. Kemudian lanjut ke saham sama dan mau diingatkan daripada mungkin atau nggak disampaikan pada hari ini, peluangnya itu kan bisa terjadi bisa enggak. Dan kalau misalnya daripada itu dan juga belum tentu terjadinya dalam waktu sehari nyampe ke area support yang disampaikan ya atau resisten yang disampaikan. Kemudian lanjut ke saham BBTN, kita membahas BBTN, TINS, kita membahas BBTN, TINS, ITMG. BBTN dari Bapak Yudi, kita akan bahas. Dari Ibu ini juga TINS, kita akan bahas. BBTN, impulsif breakout ke bawah, cenderung bearish, harap hati-hati dengan pergerakannya. Ini ada daerah support, tapi kelihatannya dekat banget ya 1470 supportnya. Bisa sampai ke 1450 deh kayaknya. Lebih ke arah ke 1450 untuk penurunan yang terjadi. Ini support impulsif breakout dengan pola pembentukan double top besar. Kalau mau lihat lebih jelas itu bisa buka weekly-nya. Cenderung bergerak turun. Ini impulsif sekali pergerakan turunannya, jadi harap hati-hati dengan pergerakannya yang cenderung bearish. Dan lanjut ke saham TIN sama Sido ya, TIN, Sido, INKP. Tadi kita membahas dari Budidaya semuanya ternyata. TIN dulu, baru kita bahas Sido sama INKP. TINS ini setelah kena resisten di 2050, dia tidak mampu lagi menguat. Terus sekarang salah juga kita ada sempat rekomendasi ya. Tadi sampai target 2, sekarang setelah sampai target 2-nya, dia bergerak melemah. Itu bisa sampai ke area 1750 untuk pergerakan ke depannya, bukan pergerakan harian sih, ke depannya bisa sampai 1750 untuk pergerakannya. Dan lanjut ke saham MPMX dan Wika. MMX cenderung turun pergerakannya, penembusan trendline yang cukup impulsif. Pergerakannya sekarang ada dekat area support di 940 ya, area dekat-dekat 940 atau kalau lebih tepatnya di area 945. Ya, 945 sebagai area support kuat. Perhatikan di 945 apabila ada peluang untuk terjadi bentukan candle mungkin pin bar atau bentukan candle hammer, itu ada sebagai peluang untuk memanfaatkan spekulatif ada pergerakan spekulatif terjadi koreksi dari pola bearish yang terbentuk, mungkin bisa sampai ke sekitar area 1020-an apabila nanti ternyata ada tersebut dan ada membutuhkan candle yang tadi saya sebutkan. Dan lanjut ke saham INKP dan Sido, kita membahas INKP dan Sido dari Ibu Lydia. Saham INKP masih cukup oke, pergerakan masih di atas daripada resisten kemarin di 7.925. Pergerakannya masih cukup oke, tapi kelihatannya ini mungkin ada koreksi pada hari ini ya. Sama di atas ini masih oke, tapi juga udah nyampe daripada area target yang disampaikan. Kita udah kasih target 2-nya udah tercapai. Jadi kalau misalnya udah merasa cukup, silakan taking profit. Takutnya nanti dia ternyata dari daerah ini emang sideways besar kan sebenarnya. Kita manfaatin daripada pola penguatan daripada sideways besar. Takutnya nanti kalau nggak mampu melewati daripada 890, 8.500, dia nanti lanjut melemah. Kalau nggak mampu lewat 8.500, jadi bisa dilakukan taking profit nggak masalah terhadap rekomendasi yang diberikan. Dan kita lanjut ke saham Sido ya, kita membahas Sido ya, Sido. Sido kayaknya sih selama ini ya di atas ini ya, di atas 948 itu masih oke. Tapi nanti kalau misalnya
melewati daripada area 940, kalau ada peluang melemah lebih lanjut, kalau misalnya lewat 940 ya, sampai ke sekitar area 910. Untuk sekarang masih bertahan di 940, masih oke. Tapi momentum sempat kena target 1, ternyata tidak mampu melewati 1030, nyampe ke 1030, hanya nyampe ke daripada area target 1, yang dimana itu sebagai area taking profit, jadi akan ada pada area target satunya, tapi setelah itu mengalami candle impulsif hari ini apalagi ya, minus 2,56%. Apabila nanti penutupan mampu melewati daripada area 940, itu menjadi tanda-tanda akan lanjut penurunan sampai ke area 910. Dan kita akan lanjut ke saham GGRM. Kita bahas GGRM sama MPMX. GGRM cenderung turun, pergerakannya sesuai yang sudah terjadi udah lama sih, dari 18 Agustus sampai sekarang pergerakannya masih stagnan terus. Sekarang pergerakan di bawah 32.150, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 30 ribuan, 30.075. Dan pergerakannya jadi hati-hati ini lagi gap, mungkin bisa fill gap dulu paling ke 30.800-an, tapi pergerakannya secara trend seperti ini, sideways. Jadi kayak stuck aja di situ. Area range 30.100 sampai ke area sekarang 32.000. Jadi stuck gitu kan. Nah, kita bahas MPMX. Bicara tentang MPMX, ini memang ada pembentukan candle. Untuk ini malah belum fix sih, jadi kayak tunggu sesi 2 lah. Kalau misalnya candlenya ada bentuk candle kayak hammer yang bagus, cukup menarik, tapi untuk sekarang jadi wait and see dulu. Ini daerah support, dekatan daerah support 990. Apabila nanti menutup dekat sesi 2 atau sesi 2-nya cukup oke, dengan candlenya berubah jadi warna hijau, itu ada peluang untuk mungkin menguat tipis ke area 1060. Itu karena soalnya trennya cenderung bearish ya. Sideways besar, jangka pendeknya bearish. Dan lanjut ke saham. Ini tadi udah dibahas, MPMX sudah, Antam juga udah. ITMG ya, kita membahas ITMG. ITMG sekarang nyentuh support ya. Area support di sekitar area 31.300-an. Dengan ini kelihatannya juga adanya rejection terhadap area tersebut. Apabila nanti penutupannya cukup menarik seperti ini, karena itu udah kena target 2-nya ya, daripada yang disampaikan. Masih cukup menarik, trennya masih bullish dengan penahanan terhadap area sini. Ini kalau sesi 2 cukup menarik, masih bentuk candle seperti ini, cukup oke untuk spekulatif dengan rentang supportnya itu sekitar area 31.575 untuk supportnya. Nanti kalau misalnya kebentukannya candlenya tertahan sampai sesi 2 kayak gini, pulang mungkin lanjut ke sekitar area 34.425. Dan kita langsung bahas ke saham-saham. Ini ada tanya saham-saham panin ya. Dari Ibu Sarah, tanya tentang saham BC, panin, sama PNLF. BC. BC itu masih bullish, tapi kelihatannya ini juga mau koreksi ya. Koreksi yang bisa terjadi di sekitar sampai ke area mungkin 1.600 ya. Apalagi 1.600-an ya, 650 bisa dicapai. Nah, koreksi saham BC masih bullish, tapi ada kemungkinan untuk koreksi atau mengalami penurunan harga terlebih dahulu. Support yang perlu diperhatikan itu sini sih. Perhatikan banget ya kalau misalnya tembus nih. Ini krusial kalau tembus, jadi harap hati-hati kalau misalnya ada nembus 1340 ya. Dan kita ada yang nanya saham grup panin, PNLF sama PNBM. Kita sempat juga kalau itu kasih PNBS ya, udah kena target 2-nya. Mungkin bisa diingatkan kalau misalnya mau take profit silakan, karena udah kena target 2-nya. Kemarin sempat naik 25%, udah kena daripada target 2 yang disampaikan. Silakan take profit apabila mengikuti daripada atau jual untung apabila mengikuti daripada outlook yang diberikan melalui Telegram atau melalui
forms application yang Bapak Ibu gunakan. Kita lanjut ke panel up. Masih bergerak bullish, tapi ini bicara tentang ngejar ya, ngejar jangan, karena ini tajam sekali pergerakannya ini derajatnya terlalu tajam. Ini sangat tinggi sekali pergerakannya. Kalau bicara tentang resisten itu ada di sekitar area 415. Area 415 sebagai area resisten. Tapi kalau misalnya udah ambil dari sini, nggak ada salahnya. Misalnya dari 230-an, breakout resisten, nggak ada masalah untuk ambil taking profit untuk mengamankan profitnya. Apalagi kalau candle seperti ini, biasanya disertai dengan koreksi yang tajam-tajam juga. Nggak bisa gede-gede seperti candle yang ini. Karena ini kalau dilihat daripada pergerakannya cenderung, kita lihat bullish-nya itu benar-benar tajam derajatnya, biasanya disertai dengan koreksi yang tajam juga ke bawah atau penurunan tajam lebih tepatnya. Bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian lanjut ke saham PNPN. Bicara tentang saham PNPN juga sama, bullishnya cukup kuat sekali, pergerakannya melewati bahkan daripada area resisten. Dan ini all time high, iya all time high kelihatannya. Kita lihat trendnya dulu. Iya, melewatin area all time high. Sekarang ini all time high-nya. Breakout ya sebenarnya, cuman ini pergerakan tajam. Bicara tentang penguatannya, ini belum ada historisnya. Kalau mau tarik Fibonacci pun, ini bisa sih sebenarnya. Kalau tarik Fibonacci, tapi ini agak panjang kali jadinya kalau tarik dari area situ. Sampai ke area 1618, 224 belum tercapai. Apabila masih melewati daripada resisten, terus masih kuat lah daripada resisten tadi di 1675, berapa ini? 1645 masih bisa tahan di 1645, masih bisa sampai ke sekitar area 1870-an. Tapi nggak disarankan untuk buy sekarang, apalagi dengan resiko yang cukup tinggi, supportnya jauh banget. Mungkin kalau mau support di area-area 1450 jauh sekali, jadi jangan dipaksain lah. Kalau misalnya udah megang ya silakan juga, mungkin take profit sebagian juga oke. 75% posisi, 25%-nya dibiarkan di area entry, jadi nggak akan rugi sama sekali kalau kena area entry-nya. Jadi ya gitulah, jangan terlalu kayak mau dapat paling atas banget ya, nggak masalah kok, ambil dulu profitnya. Terus lanjut ke saham Cevin ya, kita bahas Cevin sama MTK. Nah, kemudian nanti pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Alfeus. Sorry, Alfeus ya, itu nanti di BRMS pertanyaan yang terakhir kita akan jawab. Cevin itu masih pergerakannya cenderung bullish, pergerakan yang udah melewati trend line. Mungkin kalau secara support, mungkin kalau mau dekat-dekat di sini aja deh 276 sebagai area adanya spike volume. Area resisten yang belum tercapai itu di sekitar area 322. Ini sebagai area resisten yang bisa disarankan. Dan lanjut ke saham Unilever ya, kita bahas Unilever sama MTK. Unilever kelihatannya mau koreksi, bentukan double top, ini breakout. Ini berarti supportnya ya, supportnya ini di sini. Kalau misalnya melewati daripada area 4.600, jadi harap hati-hati 4.600 kalau lewat. Nah, kemudian kalian koreksi terlebih dahulu, bikin bisa sampai ke sekitar area 4.425 atau 4.450 daripada koreksi yang mungkin terjadi. Ya memang sudah disampaikan kalau berbicara tentang Pak Iwan Budi tanya saham pagi ini anjlok, kebanyakan memang iya. Tadi disampaikan juga outlook-nya bearish. Mengikuti juga daripada outlook daripada beberapa saham di bursa Amerika juga cenderung bearish. Kelihatannya memang kita juga lanjut bearish. Sudah disampaikan juga terkait dengan outlook pada pagi ini. Tapi juga tetap ada ya saham-saham ini kebanyakan saham yang second atau third liner. Kayak rekomendasi tadi yang zinc kan cukup masih naik ya. Sekarang dan tentang supportnya ini tadi di
4.600 ya, perhatiin 4.600. Apabila nanti lewat 4.600 bisa ke area support 4.425 sampai 4.450 ya. Hati-hati dengan pergerakannya untuk sekarang. Yang bicara tentang saham Avia sama MDKA. Avia masih bearish sih. Ini udah kelihatan kok chartnya. Ini yang kayak gini udah bisa dianalisa. Cuman ini cenderungnya masih bearish ya. Tahan di resistennya 810 ya. Belum mampu melewati 810 sama belum mampu itu penguatannya belum terlihat. Ada kemungkinan untuk sampai ke area 740 daripada pergerakan ke depan. Dan lanjut ke saham BRMS. BRMS itu kayaknya betul sempat masih cukup oke selama bergerak di atas daripada area support 200 perak. Itu masih bergerak cukup oke. Sama bergerak di atas 200 perak. Jadi perhatikan untuk area stop loss-nya di area sana, pergerakan masih cukup oke. Akan jadi sangat menarik apabila mampu melewati daripada area resisten 235. Dan kita langsung bahas ke PTDU sama Bull ya. PTDU Bull sama Excel. PTDU ini chartnya harap hati-hati nih sempat ARB ya. Ini kelihatannya kayak potensi bullish tapi kayaknya enggak deh. Ini mengarah turun. Nah, kemungkinan untuk turun kembali ke sekitar area 105. Untuk pergerakannya apalagi ini langsung rejectnya kuat sekali di 180. Jadi kemungkinan lebih mengarah turun. Dan langsung ke Bull, kita langsung tutup dengan pertanyaan Bapak Edi dan Bapak Alfeus. Bull ini cenderung gerakannya sideways. Tahan di sideways-nya. Pergerakannya nanti kalau lagi tutup di bawah di 145, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 137. Kalau nanti lewat 145 ya, jadi perhatikan area harga yang disampaikan. Kemudian lanjut ke saham misalnya dari Bapak Edi, Inco dulu, Inco, KBLM, sama saham-saham lain ya. Bicara tentang saham Inco, kalau Inco itu ketahan di resistennya 8230 dengan juga udah nyampe target 2 daripada rekomendasi BIP sekuritas. Target 2 udah sampai, harusnya sebaiknya sudah dilakukan taking profit terhadap area target yang diberikan. Kemudian kalau ini ya kelihatannya lebih arah turun, sudah sampai ke sekitar area 6850. Jadi harap hati-hati dengan pergerakannya untuk sekarang lebih arah turun ya. Kalau secara overall memang masih bullish, tapi pergerakannya kelihatan masih koreksi terlebih dahulu untuk ke depannya. Dan lanjut ke saham KBLM atau BP. KBLM itu bullish, tapi udah kena resisten, kelihatannya ini ada mau, kalau ini candle-nya bentuknya kayak gini ya, sampai akhir sesi, ini kelihatannya mau koreksi juga, mungkin bisa sampai sekitar area 270-an, 280. Perhatikan daripada resistennya. Apabila nanti resisten tertembus, baru kelihatannya bakalan naik. Resisten 335 ya kalau tertembus ya. Tertembus itu resistennya yang lewatin di ke 340. Pergerakannya bisa seperti itu. Dan lanjut ke saham BP. BP nih, baru dengar saya. BP masih, kelihatannya outlook masih oke. Masih ada, kalau misalnya kayak dalam masih kayak gini, ada peluang mungkin hari ini lanjut ke sampai ke 120 ya. Karena kelihatannya masih bisa bullish, apalagi candle-nya terbentuk nanti kalau lanjutannya seperti ini sampai sesi akhir ya, bisa lanjut ke resisten lanjut lagi ke 120-an 119. Tapi harus hati-hati ini kalau mau benar-benar jaga banget di support di 76 ya. Kalau lewat itu bisa turun jauh banget, mungkin sampai ke area 60 rupiah. Kemungkinan besar kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup sampai di sini ya untuk sesi 2 atau Q&A dari pertanyaan technical outlook-nya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mungkin setia sampai akhir sesi ini. Terima kasih juga atas pertanyaan yang diberikan, dan kehadirannya sampai pada minggu ini ya.
nantikan webinar-webinar lain dari Tim Sekuris, baik secara edukasi yang bisa disampaikan pada jam 12 siang, atau yang webinar berikutnya pada pagi yang bisa kita sampaikan dari Senin sampai Jumat. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.